Sebab pendidikan itu bukanlah proses pencetakan, bukanlah proses pemaksaan satu bahan baku, input, untuk dicetak kemudian menjadi output yang seragam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita sering melihat atau membaca moto sekolahan atau lembaga pendidikan yang menggunakan kata mencetak. Misalnya, motonya adalah mencetak generasi yang berakhlak mulia atau membentuk siswa yang dan seterusnya. Padahal kata mencetak ini adalah kata yang salah kaprah kalau digunakan dalam terma pendidikan. Sebab pendidikan itu bukanlah proses pencetakan, bukanlah proses pemaksaan satu bahan baku, input, untuk dicetak kemudian menjadi output yang seragam. Karena asumsinya, istilah mencetak itu yang pertama adalah siswa dianggap sebagai bahan baku, sebagai input yang akan diproses. Kemudian yang kedua, asumsi yang kedua adalah bahwa di dalam satu lembaga pendidikan dan proses belajarnya itu adalah satu proses pencetakan, yang mana di situ ada alat cetak yang ukurannya sudah disesuaikan, yang paten, dan ada proses pemaksaan agar si bahan baku fit dengan cetakan tersebut. Kemudian yang ketiga, asumsinya adalah bahwa output yang keluar dari proses percetakan itu adalah output yang seragam, sehingga potensi khas yang dimiliki masing-masing anak hilang karena harus seragam dengan alat cetak itu, dan keluarnya juga semuanya seragam sebagai output yang sama. Nah, itu asumsinya kalau menggunakan istilah cetak-mencetak. Efeknya bagi siswa dengan istilah mencetak ini dan proses yang percetakan itu, bagi siswa adalah mereka akan minder, mereka tidak percaya diri dengan potensinya. Kemudian yang kedua, efeknya bagi guru adalah mereka akan salah dalam menggunakan metode pembelajarannya. Plus mereka juga akan stres karena harus menyesuaikan dengan alat cetak yang ada, berupa alat ukur mata pelajaran dan proses penilaian yang seragam. Kemudian yang ketiga, efeknya bagi lembaga pendidikan akan salah menentukan kebijakan pendidikan, baik institusi pendidikan sekolah itu maupun sampai ke Kementerian Pendidikannya, karena itu dipengaruhi oleh istilah mencetak yang di alam bawah sadar sangat mempengaruhi segala kebijakan di dalam lingkungan pendidikan itu. Berbeda kalau kita menggunakan istilah lain yang lebih sesuai dengan jiwa pendidikan, yakni menumbuhkan. Karena pendidikan itu adalah proses menumbuhkan, bukan proses pencetakan. Apalagi kalau kita melihat makna pendidikan dalam istilah pendidikan Islam. Dalam terma pendidikan Islam, kata pendidikan itu disebut dengan istilah tarbiyah. Nah, ada beberapa teori mengenai asal mula kata tarbiyah ini. Ada yang mengatakan bahwa kata tarbiyah berasal dari kata roba yarbu, yang artinya an-nama wa ziyadah, peningkatan dan penambahan. Ada pula yang mengatakan bahwa kata tarbiyah berasal dari kata robiya yarba, yang artinya an-nasya' wa tara'ra, perkembangan dan pertumbuhan. Jadi maknanya nggak jauh-jauh dari istilah itu, dari makna pertambahan, pertumbuhan, pengembangan. Nah, itu adalah makna dasar dari kata tarbiyah. Sehingga Imam Baidawi mengatakan bahwa yang disebut tarbiyah adalah tablighu syai'i ila kamalihi syai'an fa syai'an. Jadi mengantarkan sesuatu untuk menuju titik kesempurnaannya secara bertahap. Dilengkapi dengan pengertian dari Imam Raghib al-Isfahani mengatakan bahwa yang disebut tarbiyah adalah insya'u syai'i halan fahalan ila haddi tamamih. Jadi satu proses untuk menumbuhkan sesuatu secara bertahap dari satu keadaan ke keadaan berikutnya sampai pada titik kesempurnaannya. Itu yang disebut dengan tarbiyah. Intinya adalah bahwa pendidikan dalam istilah tarbiyah ini adalah tansyiatul insani syai'an fa syai'an fi jami'i jawanibih. Satu proses menumbuhkan sosok manusia
secara bertahap dari satu etape ke etape selanjutnya di semua sisinya. Jadi bukan proses pencetakan, melainkan proses penumbuhan yang disesuaikan dengan kondisi orang tersebut dalam segala sisinya dan dilakukan secara bertahap. Lalu apa bedanya antara pendidikan pada umumnya dengan pendidikan Islam? Kita akan bicarakan di video yang lain insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.